Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, segar bugar, panjang umur, insya Allah umur yang berkah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo membaca sholawat dulu daripada nengok saja ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu namanya adalah sholawat sajaratin nuhud, sholawat pohon uang ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya adalah sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya adalah sholawat Ibrahimiyah, dibaca tahiyat akhir ya, itu biasanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Namanya adalah sholawat munjiat ya. Itu selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan nge-share ya video ini, nge-share kisah nyata, yaitu ahli selawat yang sudah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rumah serta isinya dengan berkah membaca sholawat. Sebelumnya saya menerangkan kisah nyata itu kepada kawan-kawan semuanya yang baru ketemu channel ini. Silahkan di subscribe dulu ya, di like dan di komen ya. Insya Allah yang subscribe adalah ikut andil dalam dakwah ini. Baiklah kawan-kawan, apa kabarnya ya? Apa kabar ya kawan-kawan dimanapun Anda berada? Ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat ya walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, yang punya amanah cepat lunas, rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, yang sakit ya Allah cabut penyakitnya, semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Yang terakhir yang masih punya amanah, semoga amanahnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, artinya sebelum saya ke materi, jangan lupa yang mau minta doa silahkan kirim doa yang terbaik ya. Apapun doanya, jangan lupa dengan bacaan bismillah, dengan bacaan sholawat, dan semoga diaminkan oleh orang banyak. Karena kalau minta doanya itu di komen itu, insya Allah yang mengaminkan nanti orang ratusan, bahkan orang ribuan. Ya, kalau di WA itu saya sendiri nanti yang mengaminkan. Ya, semoga hajatnya kawan-kawan semuanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kepada kawan-kawan ya, jangan lupa ya, apapun mulai pagi kita adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, anggota tubuh mata, hidung, telinga, mulut masih utuh. Alhamdulillah masih segar bugar, masih kaki masih bisa untuk berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mengenai apa itu rezekinya? Alhamdulillah. Bagaimana mengenai amanahnya? Alhamdulillah sudah lunas ya. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana mengenai hasil pertaniannya? Alhamdulillah sangat bagus sekali. Apapun saja alhamdulillah. Ya, karena memang kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu memang banyak sekali.
Ya kalau kita hitung tidak terhitung. Ya tidak apa itu namanya ya, sangat besar sekali ya. Jadi jangan protes duluan, bagaimana Pak ya, saya mau syukur wong saya itu punya hutang, macet, rezeki saya itu tidak ada untuk ngangsur, untuk bayarnya itu macet. Bagaimanapun kita tetap bersyukur, tetap alhamdulillah, walaupun punya amanah tetapi kita adalah masih segar bugar ya, keluarga kita masih tetap baik, itu yang perlu kita syukuri. Ya, itu harus kita syukuri, karena kalau dibandingkan baru satu saja yang hutangnya katanya, yang amanahnya 300 juta itu tadi, ya dibandingkan kenikmatan satu mata itu tidak ada tandingannya. Berapa harganya satu mata ini, seumpama ada orang jual gitu ya. Oh, itu tidak terhingga, maka kita tetap bersyukur, tetap alhamdulillah. Kemudian kita harus tetap tahu bahwa yang ada di dunia ini adalah karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Nah, jangan terlalu kecil hati, waduh mati saya, aduh ini sakit saya, waduh saya nggak bisa bayar utang ini. Nggak usah terlalu seperti itu ya, bahwa memang semua itu adalah dengan apa itu takdir Allah. Nah, dengan takdir Allah, dengan ujian Allah, kita itu tetap menjalani ujian ya, karena tidak mungkin yang ada di dunia ini Allah adalah tidak tahu. Yang penting adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, datang kepada Allah, lunas hutangnya nanti. Nah, baiklah kita lanjutkan ya, malah cerita itu yang panjang. Yang penting adalah selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur itu nanti kenikmatan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya uang sedikit ya alhamdulillah. Walaupun tidak, hanya kebutuhannya itu memang angsurannya itu 8 juta, sudah dapat 500.000 tetap alhamdulillah. Dapat uang 500.000, alhamdulillah. Dapat 1 juta, alhamdulillah, kita sehat walafiat. Itu ya. Maka janji Allah itu siapa yang bersyukur harus ingat itu. Ya harus percaya. Ya harus percaya, tidak apa-apa itu sudah dulu, itu la in sakartum la azidanakum. Iya, itu Al-Qur'an. Siapa yang mensyukuri kenikmatan Allah itu akan ditambah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau enggak syukur malah semakin azabnya adalah semakin pedih. Azab dari Allah Subhanahu wa taala disyukuri saja. Ya, disyukuri saja, dan semua itu adalah merupakan ujian, dan sesudah susah nanti akan timbul senang, sesudah turun nanti akan naik, sesudah hujan akan turun panas. Kita harus bersabar. Baiklah kita lanjutkan ya. Ada seseorang yang punya sekitar tahun 18 dia sudah nikah, tetapi dia belum punya rumah. Nah itu singkatnya ya, maka dia adalah tinggal di rumah saudaranya. Kawan ini tidak mau disebutkan namanya, ini saya ambil garis besarnya ya. Nah, kayak itu, mudah-mudahan nanti lebih jelas. Kemudian kawan ini numpang di rumah keluarga, tapi dia tetap mikir bagaimana supaya dapat rumah, bagaimana supaya punya rumah sendiri, walaupun itu rumah tidak kontrak, karena itu rumah saudaranya. Kemudian dia datang ke tempat kiai begitu loh, gurunya gitu, guru spiritualnya itulah istilahnya itu, ke rumah kiai. Kemudian dia bilang, diutarakan niatnya, saya itu tinggal di rumah saudara, saya sudah punya anak, saya ingin punya rumah sendiri. Apa kata guru spiritualnya tadi? Udah, sekarang singkatnya itu kamu dawamkan, kamu baca sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad sehari 5.000 kali. Tetapi karena dia itu percaya dan dia adalah
apa itu memang ingin sekali punya rumah, akhirnya pulang dan didawamkan. Sehari semalam 5.000, sehari semalam 5.000 istiqomah. Alhamdulillah sudah sampai 8 bulan, hampir setahun dia tidak mendapat rumah, tetapi adalah dia diusir, dia disuruh pergi dari rumah saudaranya itu. Kemudian apa tanggapan dia? Bahwa kawan yang mendawamkan sholawat ini dia yakin bahwa apapun saja ini adalah atas kehendak Allah. Ini orang yang punya ilmu. Ini orang yang punya ilmu, ini adalah kehendak Allah. Ini ada jangan-jangan itu adalah ujian. Dia tetap sabar, dia adalah pindah. Ya, dia berangkat dan dia tidak sakit hati karena pada prinsipnya yang ada di dunia ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya dia sudah hampir setahun setelah dia memang tidak ringan ya, orang mendawamkan 5.000 sampai 8 bulan itu memang tidak ringan, mudah diucapkan, kecuali kalau 5 hari, 2 hari bisalah 5.000, ini sampai 8 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang sudah beramal sudah sekian banyaknya ini. Ya, kadang itu baru ada yang suruh riyadhah 40 hari, baru 20 hari saja yang 1.000 itu sudah ada yang nelpon, ini Pak, saya perintah Bapak sudah saya laksanakan, sudah ada 2 minggu kok belum ada apa-apa. Ini namanya tidak sabar. Itu sampai hampir setahun. Apa yang terjadi buah kesabarannya, buah dia tidak putus asa. Bisa juga kalau orang yang tidak sabar itu putus asa seperti ini. Aku selama mendawamkan sholawat ini kok malah dapat cobaan seperti berat ini, malah diusir dari rumah ini, dan akhirnya putus asa. Akhirnya putus asa dan tidak jadi menerima apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya oleh Allah? Orang yang membaca sholawat itu di dalam hadisnya ya, itu 10 dosanya akan dihapus, 10 diberikan nilai kebaikan rahmat, kemudian adalah 10 diangkat derajatnya. Yang intinya adalah akan dimudahkan rezekinya dan akan dimudahkan segala yang diharapkan, yang diinginkan. Nah, tapi dia sabar. Apa buah sabar dan buah dia tetap masih mendawamkan membaca sholawat tadi walaupun dia diusir dari rumah itu. Pada lain hari ternyata Allah kirim seseorang yang membantu membikinkan rumah beserta isinya. Subhanallah. Itu buahnya. Itu hasilnya. Akhirnya dia adalah punya, dibangunkan rumah seseorang, kemudian dengan isinya. Nah, ini apa yang perlu kita pelajari ya, bahwa kita adalah harus bersabar. Dalam riyadhah itu harus bersabar, karena kalau Allah akan menurunkan keajaiban, menurunkan keberkahan, tidak mungkin asal diturunkan. Terlebih dahulu diuji. Kalau anak sekolah mau naik kelas harus mau ujian. Kalau mau hidup enak, kita harus tak mengerti susah payahnya dulu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, itu tadi yang prinsipnya sesudah hujan pasti ada kemarau atau ada panas. Demikian, semoga kisah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita semakin yakin, kita semakin semangat dalam riyadhah membaca sholawat. Bagi kawan-kawan yang punya kisah-kisah mengenai keajaiban sholawat maupun yang lain, silakan dikirim di komen di nomor saya nanti, atau yang masuk grup, yang silaturahmi,
yang memberikan komen belum saya jawab, mohon maaf, semuanya akan saya jawab, hanya dituntut dengan sabar. Kirimlah di WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much, see you next time. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.